Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel aku ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan menyambung bahasan aku, menceritakan kembali, membacakan, memberi tanggapan, curhatan-curhatan kawan teman-teman yang ada di Twitter begitu. Jadi ini adalah part kedua atau episode kedua atau video kedua tentang itu gitu ya. Jadi langsung aja ke ceritanya, oke? Jadi nih, pas sekolah dulu aku sering banget kena bully karena badan montokku WKWK. Mereka yang ngatain badan badak, gajah, atau semacam hewan yang berbadan gede buat mendeskripsikan aku. Awalnya sih tersinggung banget sampai suatu waktu gak pengen main sama mereka. Posisi ini ketika masih SD kalau gak salah. Oke, aku juga dari SD emang udah dapet beginian-beginian sih. Yang paling sering dan legend banget yang mereka bilang adalah gajah bengkak. Hei Anda, gajah enggak bengkak aja dia udah gede. Buat apa kamu nambahin kata bengkak di belakang kata gajah? Gak berguna. Astagfirullahaladzim. Sampai aku mulai terbiasa sama julukan itu dan benar-benar memaafkan para pembuli itu. Tapi sampai sekarang aku masih ingat anak-anak itu siapa aja sih. Awas ya kalian di akhirat tahu rasa dijambak sama malaikat. Ya Allah, aku nggak tahu ya ini kayak sebuah kutukan atau bercandaan yang sangat menggelitik tenggorokan ya. Wak canda, canda ternyata ya. Dia tulis habis itu wak canda. Dia tahu ya aku mikirnya bakal dia jangan ini kutukan itu. Nah setelah melalui hal itu, gak mungkin kan aku diem-diem aja. Oke, bener juga sih ya. Dari hal tersebut aku belajar. Jadi orang gendut itu emang gak enak. Tapi kalau jadi orang gendut yang bermanfaat dan produktif, apa salahnya? Betul banget. Bukan tentang perkara badan, tapi tentang seperti apa kamu menjalankan kehidupan kamu. Apakah bermanfaat untuk orang lain? Atau kamu menjadi sampah masyarakat? Dan sampai sekarang, hal yang membanggakan bagi diriku adalah bisa mengalahkan mereka, para pembuliku, dengan prestasi yang aku dapat. Aku bisa dapat sekolah yang bagus di kotaku, dapat juara lomba, ikut kegiatan dari tingkat kabupaten sampai nasional beberapa kali. Ih keren banget nih. Ini contoh berprestasi gitu ya. Jadi kalian bisa banget nih membalas atau membungkam mulut-mulut para pembuli itu dengan prestasi. Ini bakal keren banget sih. Cool. Hingga orang gendut yang bisa kalian kira gajah, badak, atau bahkan dinosaurus ini bisa melesat jauh dari yang kalian kira. Dear pembuliku, asik. Dear pembuliku, mulut kalian emang enak untuk bicara, licin banget kayak panci abis digosok. Tapi sayang kalau nggak digunakan sesuai fungsinya juga nggak baik buat orang lain. Jaga omongan kamu, jaga mulut kamu. Kalian nggak tahu apa yang dihasilkan dari omonganmu itu bakal berdampak apa ke orang lain. Lagi pula sebelum ngomong ngaca dulu deh, situ udah bisa apa. Widih, panjang banget. Sorry banyak bacot. BTW fallback dong share. Oke, kita fallback ya. Belva, udah aku fallback ya. Sudah kakak. Ya begitulah ya teman-teman sebenarnya. Oh iya, nih ya salah satu hal yang mau aku sharing juga ke kalian ya. Kalau misalnya kalian dibully habis-habisan gitu ya, apa segala macam, tiap waktu dibully, tiap detik dibully, gila. Aku emosional banget ya kalau ngomongin hal kayak gini. Jadi itu tuh bisa dijadikan cambuk atau apa? Pressure, tekanan buat diri kalian pribadi. Tapi tekanan dalam ranah positif ya, bukan tekanan menjerumuskan ke arah negatif gitu ya. Tekanan di ranah positif buat diri kalian untuk nge-upgrade atau menjadikan diri kalian ini menjadi versi atau bagian atau ya versi lah, paling tepat versi terbaik dari diri kalian begitu. Semangat. Sering dipanggil ibu-ibu, udah mah gendut, pendek 140 pula, pakai baju tidur di tukang sayur dipanggil ibu, ke Indomaret yang jelas-jelas pakai baju putih abu-abu dipanggil ibu. Ngerasa sedih banget punya badan begini, pengen diet tapi belum ada tamparan.
Menurut aku hal tersebut seharusnya sudah menampar kamu gitu ya, kayak, tapi balik lagi sih ke diri kamu ya, kayak misalnya kalau kamu emang nggak sakit hati banget, emang nggak akan berasa nampar sih, itu loh. Jadi aku nggak tahu ya aku harus bantu apa gitu, atau mau aku bantu tampar? Asik. Bercanda ya, maaf deh. Tapi kamu pernah nggak sih dipanggil bapak? Kok aku sering ya? Sering dipanggil bapak, abang, aa, mas. Kenapa ya mereka tuh, orang-orang tuh, aduh astagfirullahaladzim. Waktu olahraga di sekolah, gue sama temen gue bertiga kan, oke bertiga nih ya, duduk di matras ya, tapi matrasnya rada gede banget. Nah terus gue duduk di pojokan di pojokan nih, di pojokan nih. Salah satu temen gue bilang, lu kalau duduk bisa biasa aja, ngapa sih sampai kempes gitu matrasnya. Nah terus temen gue yang lain bilang biasa aja kali, dia kan gendut. Maksudnya, terus temen gue yang lain bilang biasa biasa aja kali, dia kan gendut. Terus orang yang gendut kan pantatnya biasanya besar. Nah gue suka juga dibilang pantat lu gede banget sih. Dan itu waktu upacara, mana barisan dekat gue itu barisan anak laki lagi, anak laki lagi. Dan itu masih dengan orang yang sama ngatain gue gendut. Kayaknya dia sirik deh sama kamu. Mungkin dia teman pernah bilang risih kalau jalan sama aku karena emang aku yang paling gede badannya, dibully keluarga sendiri, katanya kayak emak-emak. Pernah dibilang gak bakal ada cowok yang mau sama aku, dibanding-bandingin sama saudara sendiri yang badannya bagus. Sebenarnya aku nggak tahu ya nih teman-teman, kalau ada laki-laki nih ya, kalau ada laki-laki yang nonton video ini boleh banget komen apakah kalian melihat perempuan itu hanya dari secara physically dia bohai, cantik, seksi dan menawan gitu ya, atau kalian juga bisa menerima perempuan-perempuan gendut seperti kami yang punya hati baik, suci, lembut. Asik. Apa banget sih Lin? Ya pokoknya boleh banget di komen ya. Cuman aku waktu itu sering banget, gak sering banget sih, cuman ada beberapa kali laki-laki yang DM atau mention ke aku terus bilang kayak, hey share, aku laki-laki, terus aku setuju sama kamu bahwa aku aja sebagai laki-laki nggak cuman lihat perempuan itu dari badannya yang mungkin bagus, malah aku lebih suka sama perempuan yang gendut. Nah kayak gitu-gitu. Terus ada, ya itu sering banget, kayak ada beberapa kali yang bilang gitu. Aku sih mikirnya bahwa memang nggak semua laki-laki hanya ngelihat dari secara fisik aja gitu, walau mungkin kayak first impression itu emang pasti fisik sih ya, tapi ya nggak tahu deh. Boleh buat kalian yang lebih tahu tinggalin di komen ya, oke? Sering banget dengar orang bicara pas aku lewat, cantik sih tapi sayang gendut. Terus juga pernah diselingkuhi doi nih. Terus salah satu temen doi yang teman aku juga, dia cowok, dia bilang ke aku, doimu selingkuh pasti nemu yang lebih cantik lah, kamu sih gendut, gak ada usaha sama sekali buat kurus, ya udah tinggalin. Itu sih hal yang paling gak bisa aku lupain sampai sekarang, insecure banget. Dari pandangan aku pribadi ya, aku sangat amat takut untuk langsing karena aku takut, ini sorry banget ya, ini kayaknya pandangan aku atau pola pikir aku yang sangat amat melenceng. Boleh banget kalian tinggalin di komen, atau teman-teman yang anak psikologi juga boleh banget nih bantuin aku gimana caranya biar aku ngilangin suges ini gitu. Jadi aku pribadi ini aku sangat amat takut untuk langsing. Kenapa? Karena aku takut tiba-tiba ada laki-laki yang suka sama aku hanya karena aku berubah jadi langsing, dan dia gak akan bisa terima aku lagi ketika aku jadi gendut. Itu emang sesuatu yang amat salah ya, tapi kayak aku pribadi memang aku sedikit takut gitu ya. Jadi ya gitulah, mungkin itu juga salah satu alasan sampai sekarang kenapa aku gak langsing gitu, atau belum langsing. Oke. Aku kalau kumpul keluarga besar pasti yang ditanyain bukan kabar, tapi komen, kamu kok tambah gendut atau enggak, tadi perasaan kelihatan kurusan deh, kok pas udah ganti baju jadi gede, sambil meragain raksasa. Terus ujung-ujungnya sosokan jadi ahli diet, nyuruh ini itu. Aduh, sampai males buat ikut-ikut kumpul acara keluarga. Padahal kan badan aku nggak segede itu, cuman emang bawaannya aja gede tinggi.
memang mayoritas orang-orang ngerasa itu adalah hal yang sangat amat enjoy dan normal untuk menjadi bahan ice breaking atau bercandaan atau basa-basi gitu ya. Tapi aku biasanya kalau kumpul keluarga gitu ya, karena aku males untuk sakit hati sama omongan seperti itu, jadi aku malah kayak iya gendut gini atau apa segala ya, aku mengamini bahwa aku gendut dan kayak aku ngasih lihat, hey saya gendut Anda diam, saya gendut Anda diam karena saya enjoy my life. Ih apaan banget sih Lina, ya Allah. Dituduh diabetes, dihujat sama keluarga sendiri ya. Ngomong-ngomong ya teman-teman, ini mungkin di antara kalian juga ada yang mikir aku diabetes, tapi alhamdulillah aku udah nyobain cek gula. Aku nggak ada penyakit gula, jadi alias alhamdulillah aku nggak kena diabetes. Jadi nggak semua orang gendut itu kena diabetes dan nggak semua juga orang yang tidak gendut itu tidak kena diabetes gitu. Jadi kayaknya balik lagi ke diri masing-masing kayaknya ya, tergantung mungkin. Tapi mungkin yang gendut emang lebih riskan kena berbagai tapi mungkin orang gendut memang lebih riskan terkena berbagai macam penyakit mungkin ya. Tapi alhamdulillah mari kita bersyukur aja sampai hari ini yang kita masih sehat. Alhamdulillah kita bersyukur aja sampai hari ini. Dan untuk teman-teman yang lagi sakit di luar sana, saya doakan semoga, mari kita doakan bersama semoga cepat sembuh gitu. Tentunya dari kecil sering banget jadi bahan bulian sama aku juga. Gak dari keluarga, dari teman-teman yang katanya cuma bercanda, dari orang-orang asing. Dan parahnya kebanyakan cewek yang digituin. Dan parahnya kebanyakan cewek yang kayak gituin ke aku, cewek yang ngelakuin hal itu gitu ya. Tapi sekarang aku udah gak dengerin tiap ada hinaan, bagus. Mereka gak tahu bagaimana aku berjuang dari tahun ke tahun buat kurus diet, sakit, dipikir enak, sakit terus. Enggak lah, jelas gak ada sakit yang enak, aku rasa sih gitu ya. Lebih lagi untuk sekarang fokus aku pengen hidup sehat dan udah gak mikirin kata orang. Aku sehat buat aku sendiri, kurus itu bonus. Sehingga nantinya aku bisa nunjukin ke mereka yang udah bilang aku gendut, gajah, sapi, bola, raksasa, jalannya lelet, kalau loncat jadi gempa, aku bisa lebih baik dari kalian. Betul, bagus banget, saya amat sangat setuju. I love you. Pernah waktu itu lagi jalan di kantin pas istirahat. Waktu aku lagi mesen makanan, tiba-tiba ada anak cowok yang datang rusuh terus geser-geser. Dia bilang ke aku gini, geser apa, gede banget sih. Terus aku sempet kesel juga, akhirnya aku balikin aja omongan dia gini, gak usah rusuh apa, pendek. BTW si cowok itu juga pendek. Akhirnya si temen cowok yang body shaming aku malah ngetawain dia. Bisa sih, bisa dicoba. Tapi sebenarnya aku mah ngerasa gini ya, kayak karena aku sebelumnya tidak nyaman gitu ya dibilang kayak gendut banget, apa banget, pendek banget, apa segala macam. Jadi aku tuh sekarang udah nggak mau aja gitu kayak nyerempet-nyerempet ke badan orang. Ya sebisa mungkin bercandaan aku di luar ngomongin badan orang atau kekurangan orang lah ya. Karena aku takutnya di belakang aku atau di dalam hatinya dia juga sakit hati gitu. Karena aku sangat amat tahu rasanya digituin terus aku sakit hati tuh nggak enak banget, mau ngomong juga kadang segan ya, kayak masa sih gitu aja sakit hati, misalnya takut orang mikir gitu. Tapi ya balik lagi, namanya hati, sedalam-dalamnya hati manusia cuman Allah yang tahu gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita juga menghindari hal tersebut lah ya. Pernah dulu hampir down banget, waktu itu kan baru aja ambil makan dari dapur. Sama papa dibilangin jangan makan terus, suruh lihat badan yang makin gendut. Dalam hati itu rasanya nyesek banget, padahal hari itu aku baru pengen makan saat itu. Akhirnya seharian gak makan. Terus lagi pas di mall bareng teman-teman, tiba-tiba didatengin om-om ngasih kartu nama, ternyata doi dari klub orang-orang jual produk diet gitu, terus disuruh ikut diet sama senam gitu. Di situ aku rasanya mau mati aja, soalnya malu banget sama teman-teman. Kalau misalnya dibilang gitu sih, ya gila, itu sering banget, kayak hampir tiap pagi atau hampir tiap ketemu babe aku tuh rajin banget ya nyuruh aku diet apa segala macam gitu. Tapi ya akunya udah enjoy aja sekarang, udah nggak sakit hati sama hal-hal gitu. Dan aku sendiri juga udah sadar sih, emang
kayaknya kalau aku laksin proporsional itu bakal lebih sehat daripada aku gendut gitu loh ya. Terus aku juga sering banget jadi kayak lagi enjoy. Aku pernah waktu itu lagi foto OTD gitu kan sama teman aku, terus tiba-tiba ada yang datang ngeliatin gitu kan. Ya aku kira kan dia mau lewat gitu kan, karena aku fotonya di deket-deket jalan gitu. Ternyatanya dia nawarin produk diet. Lama lagi kan aku lagi foto-foto ya, itu mengganggu kesenangan mbak, tolong. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, biasain, biarin aja ya, enjoyin aja, karena mungkin mereka juga lagi usaha nyari uang gitu. Jadi ya udahlah ya. Ban motor sering bocor itu bukan karena kamu gendut kali. Emang ada penelitian atau pendapat para ahli yang menyatakan bahwa orang gendut bisa membuat ban motor sering bocor. Aku pernah meet up sama cowok kenal dari salah satu aplikasi jodoh. Sepertinya aku tahu. Di situ emang pola makan aku nggak bener, kerjaan, tidur, makan terus, dan pas di hari mau ketemu aku udah insecure duluan. Oke. Hampir ngebatalin, terus dia yakinin aku kalau dia bakalan nerima aku apa adanya. Akhirnya aku berani buat ketemu. Kita ketemuan di tempat, entah ini perasaan aku doang apa gimana, dia ngelihat aku dari atas sampai bawah terus buang muka. Dan ini sering pas sampai rumah dia ngilang, gak texting lagi. Padahal sebelum meet dia baik banget, udah deket banget kayak pacar lah. Justru menurut aku kalau hal-hal kayak gini tuh alhamdulillah terjadi ketika kamu belum punya hubungan sama dia gitu. Karena kan kebayang gak sih kalau misalnya kamu udah nikah sama dia, badan kamu emang tadinya bagus, terus kamu agak gendutan dikit, terus dianya jadi gitu kan, itu bakal amat sangat mengerikan gitu ya buat kita teman-teman para perempuan gitu. Jadi aku doain buat aku dan kalian semua, semoga kita dapat pasangan yang bisa menerima kita apa adanya ya, karena itu bakal amat sangat menyakitkan ketika kita berubah secara fisik dan dia tiba-tiba jadi cuek, jadi nggak sayang lagi sama kita. Itu bakal amat sangat menyakitkan. Untuk kalian para perempuan, para laki-laki di luar sana atau yang nonton video ini khususnya, tolong banget, please banget, kalau sayang sama orang tolong bisa cintai kekurangan dan kelebihannya dia gitu. Jadi jangan cuman sayang atau cinta sama orang itu cuma di suatu kondisi atau suatu keadaan atau suatu bentuk fisik dia gitu. Jadi kamu harus terima dan siap untuk menerima dia di berbagai macam kondisi bentuk juga begitu. Tolong banget ya, jangan pernah nyakitin orang lain, karena aku percaya ya kalau kita nyakitin orang lain, Tuhan bakal ngebales kita dengan perlakuan atau mungkin lewat orang lain gitu nyakitin kita. Itu ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Oke. Capek juga dikatain kurus banget kayak nggak makan tuh. Tadi bocah-bocah gendut, umat-umat gendut, manusia-manusia gendut ngeluh. Sekarang nih ya, tolong banget nih yang kurus aja dibully. Jadi pembulian itu atau dikata-katain itu nggak hanya dalam kondisi gendut, kurus dibully, gendut dibully, bohai dibully. Jadi ya emang selalu ada orang-orang gabut nggak punya kerjaan yang hobi banget dan ngerasa seneng, dapat kesenangan atau kebahagiaan dari ngatain orang lain. Jadi udah, kita nggak usah terlalu mikirin hal tersebut gitu loh. Karena emang orang-orang gabut itu nggak ngelihat cuman gendut doang, yang kurus aja dia bully, yang cantik aja dia bully, yang hitam, yang putih, semua kondisi pasti dibully sama orang-orang kayak gitu mah. Kalau pengalaman dibully paling sakit itu dibully sama keluarga sendiri. Guys, sering banget sih ya. Yang nyuruh diet, ngatain walah tambah tebel, yang ngatain kayak mama anak dua. Itu keluarga sendiri. Mama sama papa juga nggak jarang bilang gitu, dibanding-bandingin jelas sama anak tetangga yang bodinya kayak model gitu. Terus pas SD juga pernah sampai dikata-katain karena badanku paling gede. SMP juga. Kalau pas SMA udah bisa ngelawan sih. Paling inget pas mau pinjem handbook buat foto di Klenteng Sampokong Semarang, tapi ditolak mentah-mentah karena handbook berarti bukan handbook, karena bajunya dibilang nggak ada yang pas buat aku, padahal belum dicoba. Ya udahlah, mikirnya positif aja kalau buat itu ya. Mikirnya mungkin bajunya emang lagi nggak ada, tapi biar kesannya bukan dia yang salah, kesannya kita yang salah, dia jadi kayak nyalahin badan kita gitu. Jadi ya udahlah, mungkin emang dia yang salah, mungkin bajunya lagi nggak ada atau gimana. Jadi coba kita pikir positif. Ya Allah, anugerahkanlah pikiran positif ke dalam diri ini.
Apa banget sih. Video part 2-nya ini cukup sekian aja sampai sini. Mohon maaf banget nih, kayak mungkin di sini omongan aku atau bercandaan aku bakal nyakitin hati kalian. Aku bener-bener minta maaf banget karena aku sebenarnya nggak tahu kata-kata mana atau bercandaan aku yang mana yang mungkin nyakitin orang lain. Sekali lagi aku mohon maaf banget. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.